Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laude Muhammad David, sarjana sosial. Saya peserta eh, Latsar angkatan 140. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menjelaskan hasil resume dari materi mengenai analisis isu kontemporer yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Haji Endang Abbas, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Bapak Dr. Andus Sabahudin, Magister Sains. Jadi saya akan sedikit membahas mengenai analisis isu kontemporer. Yang pertama bicara masalah analisis. Analisis itu proses di mana bagaimana kita mencari atau kita mencari tahu sesuatu itu menjadi sesuatu lebih dalam. Kita mengkaji sesuatu itu secara spesifik, kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Nah, setelah itu bicara persoalan isu itu lahir dari yang namanya masalah. Masalah ini lahir dari apa? Adanya kesenjangan antara harapan dari masyarakat dengan realita yang ada. Sehingga isu ini lahir untuk membuat para masyarakat berpikir bagaimana mencari solusi untuk isu tersebut. Sedangkan kontemporer adalah masa sekarang atau modernisasi. Jadi analisis isu kontemporer itu bisa juga saya jelaskan sebagai bagaimana kita sebagai masyarakat atau manusia, kita mengkaji atau mencari isu-isu yang lagi trending, yang lagi booming, untuk kita carikan solusi yang isu itu dia sifatnya modern, yang sedang terjadi sekarang ataupun yang berdampak luas, baik untuk masyarakat di sekitaran kita maupun secara nasional maupun global. Nah, yang dimana untuk menyelesaikannya butuh yang namanya inovasi. Inovasi dari kita sebagai calon pegawai negeri sipil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang dimana dalam mengidentifikasi ada beberapa faktor atau ada beberapa jenis eh, isu kontemporer yang populer di Indonesia. Yang pertama itu mengenai korupsi. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bahwa korupsi adalah masalah yang paling urgent di Indonesia. Karena masalah ini adalah masalah turunan yang terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kita yang hidup pada zaman ini adalah orang-orang yang melanjutkan korupsi yang ada di masa lalu. Tapi hadirnya kami di sini sebagai CPNS mudah-mudahan menjadi agen yang akan memberantas hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Nah, karena kita tahu bersama bahwa korupsi ini akan membuat bangsa kita menjadi rusak. Karena mengambil yang bukan haknya, yang dimana uang yang dikorupsi itu bisa digunakan untuk masyarakat lain dalam memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada namanya penyalahgunaan narkoba atau bisnis. Nah, bicara bisnis narkoba ini kenapa saya bilang isu yang sangat hangat? Karena narkoba ini adalah bisnisnya orang-orang besar. Yang dimana orang-orang besar itu menggunakan narkoba ini untuk merusak anak bangsa. Jadi mana anak bangsa ini nanti akan menjadi pelopor pembangunan daerah, pembangunan nasional. Nah, oleh sebab itu saya masukkan narkoba ini karena memang narkoba ini sangat menarik. Karena sampai hari ini belum ada satu cara yang digunakan oleh negara kita untuk memberantasnya 100%. Namun sudah ada hari ini BNN, mudah-mudahan dan ada BNN mampu untuk mengatasi itu semua. Nah, yang ketiga ada namanya radikalisme atau kaum-kaum atau kelompok-kelompok yang berpikir keras untuk mengganti yang namanya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tapi harapan saya selaku CPNS, saya ingin ketika saya bekerja nanti di Kabupaten Buton, kebetulan saya itu bertugas di Dinas Perikanan, mudah-mudahan hal-hal yang mengenai radikalisme ini atau hal-hal yang memaksakan kehendak, entah itu dari etnis atau kelompok tertentu, saya coba untuk menyatukan. Karena pada dasarnya bangsa ini berdiri karena adanya yang namanya persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Selanjutnya ada namanya proxy war atau yang sering kita sebut dengan penyerangan-penyerangan dalam segi militer. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak lagi terjadi karena kita sudah melalui yang namanya reformasi. Dengan ada reformasi ini, proses-proses militer itu yang dulu memang ada pada zaman Soeharto, mudah-mudahan di zaman reformasi ini, apalagi sekarang ini, itu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Karena kita sekarang sudah merdeka. Artinya apa? Merdeka kita ini tinggal bagaimana cara kita untuk melanjutkan kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya kejahatan komunikasi. Kejahatan komunikasi juga ini adalah salah satu faktor
yang bisa digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, saya beranggapan bahwa saya nanti ketika menjadi CPNS, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman kerja saya bahwa setiap informasi yang kita dapat itu jangan langsung kita percaya, dan kita harus safety supaya apa, informasi-informasi dalam pekerjaan itu tidak sampai kepada orang lain seperti itu. Dan juga kayak cybercrime, terus juga berita hoax, itu semua adalah beberapa faktor utama yang menjadi isu yang sangat kontemporer. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, korupsi, narkoba, radikalisme, habis itu proxy war, terus ada namanya kesan komunikasi, dan yang terakhir itu ada berita hoax. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Haji Endang Abbas, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dan Bapak Dr. Andus Sabahudin, Magister Sains. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini akan berguna untuk kinerja saya di Kabupaten Buton, terkhusus Dinas Perikanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.